Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam seri pengajaran pribadi Roh Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pribadi, peranan, dan kuasa Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita boleh belajar akan pribadi Roh Kudus. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasan, dalam kelemahannya, biarlah urapan Roh Kudus yang membuat hamba-Mu mampu memberitakan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah bersiapkan diri untuk mengikuti pengajaran ini, biarlah kami semua diterangi oleh terang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pengajaran yaitu pribadi Roh Kudus, mengenai pribadi Roh Kudus itu sendiri, peranan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Saya akan bawakan yang pertama adalah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah tulisan Rasul Lukas di mana dia menyampaikan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kita dan kita akan mendapatkan satu kuasa, dan kuasa itu akan memampukan kita untuk memberitakan kabar gembira. Yang kedua adalah dari perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini kita melihat bahwa tulisan Rasul Lukas menuliskan bahwa ada kuasa dalam pribadi Roh Kudus. Yesus pun menuliskan ada yang namanya pribadi Roh Kudus, ada peranan Roh Kudus, dan ada kuasa di dalam Roh Kudus. Saya kutip dari seorang yang bernama Ruben A. Torrey, seorang penulis yang sangat bagus sekali, dikatakan demikian. Setiap orang yang mempercayai Roh Kudus sebagai pribadi yang penuh kuasa, maka orang tersebut akan mendapati bahwa pribadi Allah yang memiliki keagungan, kemuliaan, kekudusan, serta kuasa yang tak terbatas mau tinggal di dalam kita. Sehingga hal tersebut menyadarkan kita akan keterbatasan kita sebagai debu dan abu yang dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Hal ini membawa sikap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengenal keadaan jasmani kita adalah fana yang dipakai untuk tujuan ilahi Allah. Di sini kita mendapati bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, yang juga dia merupakan satu person atau satu pribadi Bapak Ibu Saudara, di mana dia memiliki kehendak, memiliki perasaan, memiliki kuasa, dan dia bergerak, dia melakukan segala sesuatu. Di sini pribadi ini adalah pribadi yang mau tinggal dalam kita. Pribadi Allah yang berkuasa, yang kudus, yang suci, yang mulia, yang mungkin kita sendiri kalau menggambarkan akan kesusahan, tetapi yang menarik adalah pribadi ini mau tinggal di dalam hidup kita. Dan itu membuat kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita di dalam dunia ini sebagai kehidupan yang sia-sia, tetapi justru kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yang dikuasai oleh Roh Kudus akan makin mengendalikan diri kita, akan mengendalikan setiap perbuatan kita sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk lepas dari dosa. Bahkan setiap kita akan dimampukan menang atas kuasa dosa, sehingga kita tidak lagi di bawah hukum dosa, melainkan ada di bawah hukum kasih karunia. Dan Roh Kudus inilah pribadi yang selalu menguatkan kita, membimbing kita, dan menuntun kita. Di sini kita belajar bahwa dalam kefanaan kita, dalam keadaan kita yang tidak sempurna, Allah mau tinggal di dalam kita, supaya kita ini menjadi sempurna sama seperti Kristus, dipakai untuk kemuliaan Allah, sehingga kita bisa memberitakan, mewartakan kabar gembira. Hal yang pertama yang ingin saya bawakan adalah mengenai pribadi Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa pribadi Allah yang ketiga, yaitu pribadi Roh Kudus, bukanlah sesuatu yang asing. Justru kita dalam waktu membaca Kisah Para Rasul yang dikatakan kau akan menerima Roh Kudus dan kuasa
Justru kita seringkali mengenal kuasa Roh Kudus dibandingkan pribadi Roh Kudus. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu bukanlah sebuah kuasa, bukanlah sebuah hal yang seperti kekuatan magis atau spiritual saja yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia adalah pribadi yang ada di dalam kita. Dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak, dia memiliki tujuan, dia memiliki rencana. Dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah. Kata dia ini di sini merupakan kata ganti orang yang akan mengajarkan. Dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata dia di sini menunjukkan kata ganti orang, Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang dikatakan oleh Yesus ini merupakan satu hal yang membuat kita percaya bahwa Roh Kudus itu bukanlah suatu bentuk kuasa yang seperti kalau diandaikan seperti bola kuasa dan diberikan begitu saja, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang dalam kehidupan kita ini masuk dalam bait kita dan dia berkuasa atas kehidupan kita. Dan seringkali orang ini sering salah mengenali pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat teratur. Roh Kudus adalah penolong yang setia, tetapi dia juga memiliki kuasa. Cara kerja Tuhan itu bukan seperti diktator, Bapak Ibu Saudara. Cara kerja Tuhan itu selalu halus dan selalu menuntun kita. Banyak di antara kita yang kehidupan ini seringkali berkata, aku ini yang mengendalikan kehidupanku. Salah, yang mengendalikan kehidupan kita adalah Allah yang kita sembah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Setiap kita ini bait Allah. Dan bahwa roh Allah ada di dalam kamu. Tulisan Paulus ini menyatakan bahwa kehidupan kita yang fana ini, yang di dalam debu dan abu ini, ada Roh Kudus yang ditaruh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pribadi yang istimewa yang dalam keterbatasan kita ini hadir, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, yang kita kenal bukan pribadinya, tapi apa yang Roh Kudus mampu lakukan, tentang kuasanya, tentang perannya. Tapi yang pertama ini adalah pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang ada di dalam kehidupan kita. Dia benar-benar nyata di dalam setiap yang kita lakukan. Dan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Bagaimana kita mengetahui ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, ayat yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 ini menyatakan gak ada seorang pun yang mempunyai Roh Kudus dia bisa mengutuk Yesus. Dan tidak ada seorang pun di dalam hidupnya yang ada Roh Kudus dia mampu mengakui bahwa Yesus itu ada, kecuali pribadi Roh Kudus itu sudah ada dalam kita. Di dalam ayat ini saya mendapati bahwa kita ini bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena kuasa dan pribadi Roh Kudus yang ada dalam kita. Ada peran Roh Kudus yang menggerakkan hati kita melihat untuk bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Jadi setiap kita yang mengaku Yesus adalah Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja banyak orang yang di dalam kehidupannya tidak mau menyerahkan kehidupan pribadinya, kehidupan pekerjaannya, kehidupan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam tangan pribadi Roh Kudus yang menuntun kita. Karena dikatakan dialah penghibur, dialah penuntun, dialah penolong yang setia. Tapi seringkali kita justru mengandalkan kemampuan jasmani kita yang terbatas, pikiran jasmani kita yang terbatas, setiap kehendak kita yang terbatas untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga seringkali kita mengesampingkan pribadi Roh Kudus yang memiliki peranan dan kuasa yang begitu hebat dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang kecil karena kita batasi. Di sini Bapak Ibu Saudara jangan salah bahwa
Pribadi Allah yang luar biasa yang tidak terbatas itu ada dalam hidup kita. Semakin kita berserah di dalam Dia, ada tuntunan, ada pertolongan, ada perkenanan yang luar biasa. Dan setiap kita yang percaya dalam nama Yesus, itu ada Roh Kudus. Bahkan dikatakan, tidak tahukah engkau adalah bait Allah? Tidak tahukah bahwa Allah Roh Kudus diam di dalam kita? Dan percayakah Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan bukan karena logika kita, bukan karena kita bisa membaca Alkitab dengan baik dan benar, tetapi itu semua adalah karya Roh Kudus yang menerangi pikiran dan hati kita, sehingga kita diberi terang untuk melihat karya Yesus Kristus itu adalah karya yang nyata. Di situ kita akan membahas yang kedua mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang utama dalam kehidupan kita adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu peran utama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita yang mati di dalam roh, tidak mengenal siapakah juru selamat kita, siapakah Allah yang menolong kita. Waktu waktu Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kita bisa mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, saya teringat pada waktu masa saya kecil, pada waktu itu saya buka Alkitab, ada selembar kecil seperti flyer begitu dan ditulis bagaimana cara membaca Alkitab. Cara membaca Alkitab yang pertama adalah kita berdoa dulu. Yang kedua adalah meminta Roh Kudus untuk menerangi pikiran dan hati kita sehingga kita ini bisa mengerti dan mengenal firman yang ada di dalamnya. Peran yang kedua inilah yang ada dalam flyer kecil yang sampai sekarang saya masih teringat, bahwa setiap kita bisa mengerti firman Tuhan, setiap kita bisa mengenali karya Tuhan, setiap kita bisa mengakui isi Alkitab itu bukan karena kita pandai. Itu karena pribadi Roh Kudus yang ada dalam kita itu menggerakkan kita untuk mengerti. Contoh gampang adalah begini, saat orang digelapkan semua, misalnya ruangan ini dimatikan lampunya semua, dan kemudian orang tidak bisa melihat, Roh Kudus itu adalah seperti terang, dia berperan seperti terang itu. Dia berperan untuk membuat mata kita ini bisa berfokus, bisa melihat karya Tuhan yang nyata, firman Tuhan itu hidup. Nah, itu peran Roh Kudus, dan dikatakan demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini perkataan Yesus sendiri mengenai roh yang mengurapi kita, yang tinggal di dalam kita. Roh kebenaran yang membuat kita melihat bahwa Alkitab itu satu-satunya sumber kehidupan yang memancar dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita baca Alkitab, Roh Kuduslah yang memberi terang pikiran kita, supaya kita ini bisa mengerti isi dari firman Tuhan itu. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi peran Roh Kudus. Saat Roh Kudus tinggal dalam kita, peran utamanya adalah membimbing, menuntun, memimpin kita mengerti dan mempercayai firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini dikatakan, dalam Alkitab dikatakan, dunia tidak mengenal Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kita mengenal Dia. Bagaimana cara kita mengenal? Adalah dengan kita membaca firman Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita akan dibukakan, diwahyukan mengenai apa yang ada dalam firman Tuhan. Sehingga yang namanya huruf-huruf yang ada di dalam Alkitab itu bukan lagi menjadi logos, melainkan menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kita. Itulah peran Roh Kudus. Yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus. Ini menarik sekali. Saat kita membahas kuasa Roh Kudus, seringkali kita terjebak dalam dunia karismatik yang modern dan kontemporer ini. Kita pikir yang namanya kuasa Roh Kudus adalah saat orang mengangkat tangan dan kemudian rebah, dan saat mengangkat tangan kemudian ada yang getar-getar dan lain sebagainya, fenomena-fenomena seperti itu. Mungkin hal itu bisa menjadi salah satu bentuk kuasa Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus menurut Alkitab adalah seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa apa yang dimaksud dengan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang ditulis oleh Rasul Lukas ini? Kuasa yang dimaksud ini adalah kuasa yang ada di dalam pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini akan menggerakkan satu kegerakan rohani yang baru, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada perubahan karakter, ada keberanian, ada satu sukacita, ada satu kegerakan yang berbeda saat kita sebelum Roh Kudus tinggal dalam kita dan sesudah Roh Kudus itu ada dalam kita. Contoh gampang adalah demikian. Kisah ini dilanjutkan dengan Petrus. Setelah Petrus itu berdoa bersama-sama dengan para murid dan juga teman-temannya, kemudian turunlah Roh Kudus atas mereka dan terlihatlah lidah-lidah api dan mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang di sekitarnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 14 mengatakan demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Yang satu Yudas digantikan oleh Matias, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dan dia mulai berkhotbah mengenai Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan di Yerusalem. Padahal ceritanya begini. Saat Yesus akan disalib, Petrus menyangkali 3 kali. Betul ya? Dan kemudian saat Yesus menginginkan Petrus itu untuk mengasihi dan melayani Tuhan, Petrus tidak berani. Dan kemudian saat Yesus itu bangkit, orang Romawi masih mengejar-ngejar mayat Yesus. Dan semua orang Romawi ingin menangkap orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Maka Kisah Para Rasul itu menuliskan bahwa ada masa aniaya bagi orang yang mengikut Kristus karena para murid Yesus itu mati sebagai martir. Dan ini sebuah kisah yang menarik. Sebelum peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, seorang Petrus itu adalah seorang yang takut. Dia takut waktu ditanyain oleh seorang, "Apakah engkau murid dia?" "Tidak." "Apakah engkau murid dia?" Bahkan Petrus mengatakan, "Aku bersumpah sekali-kali aku tidak mengenal dia." Pada waktu Petrus ditawari untuk melayani Yesus kembali setelah dia menjadi penjala ikan, dia tidak berani. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada satu kuasa saat Roh Kudus itu turun atas hidup Petrus sehingga Petrus itu menjadi pribadi yang berani. Dan dia berkata demikian dengan suara nyaring. Dia berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Beda banget. Yang tadinya takut-takut, tidak berani, menjadi seorang yang punya keberanian yang hebat sekali. Dan inilah yang namanya kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Merubahkan kehidupan dari dalam. Ketakutan Petrus digantikan dengan keberanian. Pengharapan Petrus yang hilang digantikan dengan pengharapan yang kekal. Sudut pandang yang salah mengenai Yesus digantikan dengan sudut pandang yang baru. Bahkan satu kali waktu Petrus berjalan, dia ada seorang yang berkata demikian, "Beri aku sesuatu." Tapi Petrus berkata kepada orang yang meminta itu, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi nama Yesus Kristus akan menyembuhkan, akan mengurapi." Lihat Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan orang yang bernama Petrus yang tadinya takut menjadi seorang yang pemberani, seorang yang diliputi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu kuasanya bukanlah nampak dalam bentuk fisik yang tadi saya bawakan. Orang rebah, orang getar-getar, orang teriak-teriak, tetapi justru ada perubahan dari dalam diri. Ini kuasa Roh Kudus yang sempurna. Itu Bapak Ibu Saudara yang namanya peran, kuasa, dan pribadi Roh Kudus. Sebagai kesimpulan, kenali pribadi Roh Kudus sebagai pribadi yang hidup, yang tinggal dalam hidup kita, sehingga saat pribadi yang hidup, yang menolong kita, kita makin berserah kepada Dia. Yang kedua, peran Roh Kudus adalah mewahyukan firman Tuhan yang tadinya hanya berbentuk tulisan,
Logos yang mati menjadi rema yang hidup, itu adalah peran Roh Kudus. Yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus. Itu adalah kuasa yang merubahkan kehidupan kita, yang takut, yang bimbang, yang tidak memiliki pengharapan, menjadi seorang yang berani mewartakan kabar gembira di manapun kita berada. Itu kuasa Roh Kudus. Biarlah kita boleh memaknai pribadi, peran, dan kuasa Roh Kudus ini dengan makna yang sesungguhnya. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk pengajaran pada kesempatan kali ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk pengajaran pada sesi ini. Kami boleh belajar mengenai pribadi, peran, dan kuasa Roh Kudus. Urapi setiap kami untuk menerima rema-Mu yang hidup, Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, berkat penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus menolong, menjaga kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengajaran peran Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus sudah selesai. Sampai ketemu di pengajaran selanjutnya.